sedang yang berjubah berkalung tasbih membidik Nusantara. Silahkan disimak. Mengupas mitos tanah yang dijanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Dari kajian tulisan di bawah ini kok mirip ya cita-citanya dalam mitos doktrin klannya untuk menguasai tanah yang dijanjikan bagi pemilik gen Yahudi Askenazi. Jika yang memakai jas dan berdasi mengincar tanah Palestina, sedang yang berjubah berkalung tasbih membidik Nusantara. Silahkan disimak. Mengupas mitos tanah yang dijanjikan oleh Muhammad Anis, dosen pasca sarjana UIN Sunan Kalijogo dan pasca sarjana Kajian Timur Tengah UGM Yogyakarta. Tanah yang dijanjikan, the promised land, adalah salah satu isu utama yang digunakan sebagai dalih dalam menggalang gerakan Zionisme dan menegakkan negara Yahudi, the Jewish State, yang digagas oleh Theodor Herzl. Isu inilah yang kemudian dijadikan alasan untuk mengagresi tanah Palestina, mengusir warganya dan melakukan pembantaian demi pembantaian hingga detik ini. Masya Allah. Argumentasi teologis sejarah tanah yang dijanjikan dalam kacamata Islam sebenarnya telah selesai di masa lalu. Awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak melengkapi rahmatnya bagi Bani Israel. Karena itu Musa alaihissalam berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci atau Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21. Ketika Bani Israel mendengar ini, mereka enggan karena takut kepada para penguasa zalim yang tinggal di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar Bani Israel membebaskan tanah suci agar penduduknya hanya menyembah Dia. Tetapi ya, Bani Israel lebih menyukai hidup enak. Mereka ingin memperoleh segala sesuatu melalui mukjizat. Sehingga mereka pun berkata kepada Musa, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar dari sana. Jika mereka telah keluar dari situ, pasti kami akan memasukinya." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 22. Hanya 2 orang dari ribuan orang Bani Israel yang bersedia bangkit dan berkata, "Serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 23. Namun mayoritas Bani Israel berkata pada Musa alaihissalam, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 24. Lagi-lagi Bani Israel mengingkari Musa sehingga dia menjadi sedih.
Sehingga ia pun menengadah ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 25. Karenanya Allah murka kepada Bani Israel yang telah menyakiti dan tak mematuhi perintah Musa alaihissalam. Allah pun mengazab Bani Israel dalam bentuk keterasingan mereka di alam liar, gurun pasir Sinai selama 40 tahun. Mereka hidup di tempat-tempat berbeda di gurun pasir tersebut selama masa itu. Dengan demikian, jelaslah bahwa isu tanah yang dijanjikan tersebut telah berakhir dikarenakan penolakan dan pengingkaran kaum Yahudi sendiri. Kenyataan historis Islam tersebut semakin dipertegas oleh pernyataan kelompok Yahudi yang tergabung dalam Natural Karta, sebuah organisasi yang menentang keras gerakan Zionisme. Mereka menyebut diri mereka sebagai kelompok Yahudi Yudaisme. Untuk membedakan dengan kelompok Yahudi Zionisme, mereka menyatakan Yudaisme merupakan keyakinan yang berasaskan pada wahyu di Sinai. Keyakinan ini menegaskan bahwa pengasingan adalah hukuman bagi kaum Yahudi dikarenakan dosa-dosa mereka. Sedangkan Zionisme telah lebih dari seabad menolak wahyu di Sinai itu. Keyakinan Zionis menyatakan bahwa pengasingan kaum Yahudi dapat diakhiri melalui agresi militer. Zionisme telah merampas hak warga Palestina, mengabaikan tuntutan mereka, serta menjadikan mereka sebagai target penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan. Kaum Yahudi Taurat di dunia terkejut dan terluka oleh dogma non-religius dan kejam ini. Ribuan ulama dan pendeta Taurat telah mengutuk gerakan tersebut. Mereka tahu bahwa hubungan baik kaum Yahudi dan Muslimin sebelumnya di Tanah Suci atau Palestina telah terlukai oleh gerakan Zionisme. Negara Israel yang disangsikan itu berdiri menentang Taurat. Karena itu kami Natural Karta berada di garis depan dalam perang melawan Zionisme selama lebih dari seabad. Kehadiran kami adalah untuk menolak kebohongan dan kejahatan Zionisme yang mengatasnamakan orang-orang Yahudi. Berdasarkan keyakinan Yahudi dan hukum Taurat, kaum Yahudi dilarang untuk memiliki negara sendiri, sementara menunggu datangnya Sang Mesias. Roger Garaudi, seorang ilmuwan Prancis, menyatakan bahwa isu tanah yang dijanjikan versi Israel tersebut merupakan mitos, sehingga yang sebenarnya terjadi adalah tanah yang ditaklukkan, the conquered land, bukan tanah yang dijanjikan, the promised land. Ia memberikan bukti-bukti konkret yang mendukung pernyataannya tersebut dengan mengacu pada literatur Yahudi dan Kristen. Salah satunya ia mengutip pernyataan Francois Smith, dekan Fakultas Teologi Protestan di Paris saat itu. Penelitian historis mutakhir telah menurunkan derajat ketara fiktif seputar representasi klasik Exodus dari Mesir, penaklukan Kanaan, persatuan nasional Israel sebelum pengasian, dan perbatasan-perbatasan historiografi Bible tidak memberikan keterangan atas apa yang diceritakan. Dengan demikian, isu tanah yang dijanjikan yang digunakan oleh Israel sebagai dalih pendudukan atas Palestina sejatinya bukan merupakan ajaran Taurat maupun Injil, apalagi Islam.
Argumentasi genealogis. Kaum Askenazi saat ini merupakan populasi terbesar dalam ras Yahudi. Kurang lebih mencapai 80% dari total Yahudi di dunia. Jauh melampaui dua ras Yahudi lainnya, Sephardim dan Mizrahi. Di Israel, populasi Askenazi sekitar 48% dari total Yahudi yang ada di negeri ilegal tersebut. Sejak awal pendudukan Israel di Palestina, kaum Askenazi memainkan peran penting di bidang ekonomi, politik, dan media. Mereka, kaum Zionis Askenazi, senantiasa menyebarkan narasi bahwa semua ras Yahudi berasal dari satu nenek moyang yang asli Palestina. Kemudian pasca penaklukan oleh kaum muslimin pada abad ke-7 Masehi, mereka lari meninggalkan Palestina dan menetap di Eropa Selatan, lalu pindah ke Eropa Timur melalui Jerman. Narasi ini kerap disebut hipotesis Rhineland. Ini dijadikan alasan oleh kaum Zionis Askenazi untuk memiliki kembali Palestina. Namun saat ini seorang pakar dan peneliti genetika asal Israel lulusan Johns Hopkins University, Eran El-Haik, membantah narasi tersebut. Menurut penelitiannya, ras Yahudi Askenazi secara genetis berasal dari Kaukasus, suatu daerah di perbatasan Eropa dan Asia yang berada di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, bukan berasal dari Timteng, Palestina. Mereka adalah keturunan bangsa Khazar, yaitu orang-orang Turki yang tinggal di negeri-negeri besar di Eurasia, yang kemudian bermigrasi ke Eropa Timur pada abad ke-12 dan 13 Masehi. Dan bangsa Khazar telah berkonversi ke agama Yahudi pada abad ke-8 Masehi. Ini senada dengan pandangan sebelumnya yang dilontarkan oleh penulis dan jurnalis Yahudi kenamaan Arthur Koestler dalam bukunya yang terkenal The 13th Tribe 1976. Dari penelitian tersebut bisa disimpulkan pula bahwa klaim tanah yang dijanjikan tidak berlaku. Klaim kaum Zionis Askenazi tersebut gugur dengan sendirinya disebabkan asal-usul mereka bukan dari keturunan Bani Israel, melainkan dari bangsa Khazar yang non-Yahudi. Referensi Roger Garaudi, The Founding Myths of Israel Politik, telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Mitos dan Politik Israel. Yang kedua, www.nkusa.org, Judaism versus Zionis. Yang ketiga, www.nkusa.org, Judaism and Zionism are not the same thing. Yang keempat, http://www.dragmon.me/2013.top-israeli Scientists says Ashkenazi Jews came from Khazaria, not Palestine. Yang kelima, Arthur Koestler, The 13th Tribe, The Khazar Empire and its Heritage. Yang keenam, http://www.britannica.com/Israel. Yang ketujuh, http://britannica.com/topik/Askenazi dan lain-lain. Itulah tentang mitos tanah yang dijanjikan. Sebenarnya sudah usang, sudah selesai, karena Bani Israel sendiri yang menolaknya. Seumpama mereka bilang hari ini Palestina itu tanah yang dijanjikan, berarti itu pembohongan, pembodohan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.